Wa ta'birul musannifi bidakhala yubhamu annal hadira alladzi lam tusanna lahu tahiyatu wa illam yasma'il khutbata walau lam talzamhul jumu'atu wa in kana bi ghairi mahalliha wa qad nawaha ma'ahum bi mahallihi wa in hala mani'ul iktida'il ana la yunsi'u sholata rak'ataini ba'da julusil imami alal minbari. Artinya bermula redaksi yang diambil dari pengarang kitab lafaz dakhala. Di atas tuh ada kata-kata dakhala. Ya, itu musannif memberikan redaksinya dengan lafaz dakhala dapat dipahami bahwasanya orang yang hadir itu ya yang udah ada, maksudnya yang udah hadir tuh yang udah ada di masjid itu tidak lagi disunnahkan sholat apapun, mau tahiyatul masjid kah, mau sholat qobliyah kah, bahkan sholat yang lainnya tidak dianjurkan kalau memang khatib sudah naik ke atas mimbar. Yang kemarin disunnahkan sholat 2 rakaat ringan bagi yang baru datang. Kalau di baru datang kebetulan khatib udah di atas mimbar, apakah dia sudah menyampaikan khutbahnya atau belum, yang penting udah di atas mimbar, itu tetap masih disunnahkan sholat 2 rakaat, jangan lebih, tapi sholatnya khofifatain, ringan, ringkas. Sholatnya terserah yang kemarin maunya, mau sholat tahiyatul masjid boleh, mau sholat qobliyah juga boleh, tergantung dia maunya apa. Nah sementara bagi orang yang memang sudah hadir, yang sudah ada tuh di masjid, kemudian khatib naik ke atas mimbar, kemudian dia bangun untuk sholat, itu tidak diperintahkan. Nah itu maksudnya takbirul musannif bidakhala yubham annal hadir lam tusanna lahut tahiyah, itu begitu maksudnya. Jadi nggak disunnahkan tuh Bapak Saudara. Makanya pada kesempatan yang lalu saya sudah sampaikan, bagi seorang yang memang tidak diberikan kesempatan untuk sholat qobliyah Jumat, itu jangan memaksa. Contohnya kalau azan 1 kali, ketika khatib sudah naik di atas mimbar, kemudian azan dikumandangkan, ya selesai azan khatib langsung khutbah, itu kita yang udah hadir yang ada di masjid jangan bangun untuk sholat qobliyah karena azannya hanya 1 kali, karena itu tidak ada kesempatan, nggak boleh. Nah itu, jadi yang boleh hanya yang baru datang saja dari masjid, karena dia baru datang silahkan sholat 2 rakaat sekalipun dia tidak mendengar khutbah tuh. Walaupun dia kagak dengar khutbah, disampai ke masjid dia kagak dengar tuh khutbah, tetap ya dia nggak boleh bangun, ya udah tetap aja duduk karena khutbah sudah diperdengarkan oleh seorang khatib, walaupun sebenarnya dia kagak dengar khutbah, sekalipun tidak diwajibkan atasnya Jumat, sekalipun dia tidak termasuk wajib Jumat. Wa in kana bi ghairi mahalliha, sekalipun posisinya tidak di tempatnya. Wa qad nawaha, dan sungguh dia telah meniatkannya ma'hum bersama dengan mereka bi mahallihi, dengan tempatnya. Wa in halamaniul iktida'il ana, sekalipun datang tuh ya ada yang menghalangi ya saat dia mengikut saat itu, la yunsi'u sholata raka'atain, dia tidak boleh memulai sholat 2 rakaat ba'da julusil imami alal minbar, setelah duduknya imam di atas mimbar. Tuh, jadi dia tidak dianjurkan lagi untuk sholat 2 rakaat setelah imam duduk di atas mimbar. Sawaun sholla sunnatal jumati aula, sama saja sholatnya itu sholat sunnah Jumat atau yang lainnya. Ya, jadi bisa aja itu sholatnya sholat sunnah Jumat
ya atau sholat yang lainnya yang jelas tidak dianjurkan. Ya, dia tidak dianjurkan untuk sholat saat khotib sudah duduk di atas mimbar. Ya, jadi itu perlu diingat Bapak Saudara. Dan ini sering terjadi bagi orang yang memang ya melaksanakan azannya satu kali. Jadi kalau di masjid-masjid tuh yang mungkin ada azan satu kali, nah itu yang sering terjadi, kita lihat banyak kesalahan. Ya, jadi setelah azan karena dibiasa habis azan sholat qobliyah Jumat dibangun aja ya sholat Jumat. Nah seperti itu. Padahal khotib sudah duduk di atas mimbar, itu udah kagak boleh. Tidak lagi dianjurkan untuk sholat 2 rakaat setelah imam duduk di atas mimbar. Apakah sholatnya itu sunnah Jumat ataupun yang lainnya. Walau pardan fata tadzakuruhul ana, sekalipun sholat fardu yang ketinggalan yang baru diingatnya saat itu. Dia punya kodok sholat fardu dilupa, dia baru ingat pas saat khotib naik ke atas mimbar, itu tetap nggak boleh disolat. Ya entar aja. Ya itu begitu. Kan biasanya kita kalau punya sholat ya yang terluputkan karena lupa, kapan ingat itu wajib dia laksanakan. Nah ini diingatnya pas khotib sudah ada di atas mimbar, nggak usah. Tetap tidak dianjurkan untuk sholat ya yang luput yang baru diingatnya saat khotib sudah ada di atas mimbar. Wa in lazimahu qada'uhu pauron, sekalipun dikodoinnya itu hukumnya pauron, segera. Terkait dengan sholat kodok itu kan ada yang kodoknya pauron, ada yang kodoknya apa? Tarohi. Ada yang kodoknya itu cepat segera. Ada juga yang kodoknya ya tarohi, lambat, santai-santai saja. Walaupun tuh bentuk sholat yang kodoknya pauron, saat itu diingat kan mestinya lanjut, dia wajib kodokin tuh sholatnya, ya itu pauron. Tapi karena posisi ya dia ini berbeda, hari Jumat khotib udah ada di atas mimbar, jangan dikerjain dulu tuh sholat kodoknya walaupun itu kodoknya pauron. Tetap nunggu sampai selesai nanti Jumat. Karena memang sholat ya saat kita udah ada di masjid, udah hadir, sementara khotib sudah naik di atas mimbar, itu hukumnya tidak dibolehkan. Bahkan Imam Nawawi di dalam Syarhul Muhazzabnya menjelaskan hukumnya haram. Tuh, jadi kata Imam Nawawi di dalam Syarhul Muhazzab, kalau ada orang sholat sementara khotib udah di atas mimbar, hukumnya haram. Nah seperti itu. Saya dulu waktu ngaji sama Kiai Haji Tabrani Thohir dijelaskan tuh waktu dalam baca kitab Fathul Wahhab, ya haram tuh, nggak boleh. Ya jadi jangan sampai ya kita ya melaksanakan sholat saat khotib sudah di atas mimbar sementara kita ada di dalam masjid. Tuh ya kita udah ada di dalam masjid. Beda kalau baru datang. Ya kalau yang baru datang beda ya, jangan salah paham nih. Kalau yang baru datang boleh, tapi kemarin diajarinnya sholatnya apa? Ringkas dan juga terbatas, harus berapa rakaat? 2 rakaat. Lebih boleh nggak? Kagak boleh. Ya, jadi 2 rakaat aja udah cukup, nggak boleh lebih dari 2 rakaat. Nah itu yang dimaksud ya sekalipun kodonya pauron tetap tidak dibolehkan. Walau fi halid du'ail sultani, sekalipun saat khotib sedang membaca doa untuk sultan, ya tetap ya itu jangan sholat. Wala yadhharu min hadzal mafhumi anna fi'lahuma ay rak'ataini haramun aw makruhun, dan tidak jelas dari yang dapat dipahami dari redaksi ini sesungguhnya mengerjakan sholat tersebut 2 rakaat hukumnya apakah haram atau makruh. Ini aunya lisyak. Ya, jadi menurut Imam Nawawi, ya Imam Nawawi Al-Bantani ini ya, yang mensyarahkan ya ini kitab Tausih itu ya tidak diketahui. Nah tidak bolehnya itu hukumnya apakah haram atau makruh tanzih. Tapi kalau Imam Nawawi ya yang mengarang kitab Syarhul Muhazzab, ya kan Imam Nawawi ada 2 ya,
ada Imam Nawawi Al-Bantani, ya ada Imam Nawawi orang Damaskus, Syria. Nah, seperti itu. Jadi kalau Imam Nawawi yang Syria tuh yang pengarang kitab ya Riyadhus Shalihin, pengarang kitab ya Al-Azkar yang kita baca besok hari Selasa. Nah, itu tuh ya Imam Nawawi itu yang dimaksud ya Syarah Muhazzab. Dia menyatakan hukumnya haram. Ya, kalau kita sholat khatib sudah di atas mimbar. Nah, seperti itu. Lakinin Nawawi fi Syarhil Muhazzabi. Nah, ini akan tetapi Imam Nawawi ya menjelaskan di dalam Syarhul Muhazzab ya sarha bil hurmati, dia ya menjelaskan hukumnya haram. Begitu komentar Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya. Ya, kata Imam Nawawi Al-Bantani itu Imam Nawawi dalam Syarhul Muhazzabnya mengharamkan. Wala tanaqidus sholatu, dan sholatnya pun tidak jadi kasolati fil waktil makruhi, seperti sholat pada waktu yang dimakruhkan. Sholat yang hukumnya haram atau yang hukumnya makruh sama-sama nggak jadi, nggak sah. Letan akid ya Bapak Saudara. Kalau di sholat juga dipaksakan, itu kan haram. Ya, sekarang di sholat juga di samping haram, sholatnya tidak jadi. Begitu kata Imam Nawawi. Bal aula, akan tetapi lebih utama li jawazi zatis sababi, karena dibolehkan zat sebab. Summa la, kemudian tidak huna di sini bi khilafil kalami, berbeda dengan kalam. Wa nahwit tawafi, dan seumpama tawaf, kasujudi tilawatin, seperti juga sujud tilawah. Il min sya'nil musalli, karena dari kondisi keadaan orang yang sholat al-i'radu, yaitu menentang amma siwa sholatihi, dari selain sholatnya. Fayakunu mu'ridan anil khatibi bil kulliyati, maka otomatis dia menentang dari khatib secara keseluruhan. Ya, jadi dia sebenarnya kan disuruhnya ya memperhatikan ya ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Jadi jangan sampai ada i'rad, penentangan, dengan cara dia melaksanakan apa? Sholat. Wa naqala, dan telah menukil Imam Khatib al-ijma'ah, akan ijma' ulama, ai ijma' al-aimatil arba'ah, yaitu ijma'nya ulama yang 4, alaiha, tentang keharamannya, ail hurmati, ya yaitu tentang keharamannya sholat pada saat khatib sudah naik ke atas mimbar. Anil Mawardi, yang datangnya dari Imam Mawardi. Ya, jadi itu ittifaq, ijma ulama 4 mazhab menyatakan kalau kita sholat saat khatib lagi di atas mimbar hukumnya apa? Haram. Nah, begitu. Itu ittifaq dari 4 mazhab tadi. Ya, itu yang dinukil oleh Imam Mawardi seperti itu. Ai fa innahu hakal ijma'a, maka sesungguhnya Imam Mawardi telah menceritakan ada ijma', ada kesepakatan ala hurmatis sholati, atas diharamkannya sholat. Jadi Imam Mawardi sama nih dengan Imam Nawawi dalam Syarhul Muhazzabnya, bahwa sholat ya pada saat khatib lagi di atas mimbar itu hukumnya haram. Jadi bukan makruh. Ya, udah dikatakan haram. Nah, kalau udah haram, latan akidus sholat, sholatnya tidak jadi. Selesai dah tuh Bapak Saudara terkait tentang masalah Jumat dengan segala persoalan-persoalannya, udah selesai dibahas oleh Imam Nawawi dalam kitab Tausyih ini. Nah, sekarang kita pindah ke pasal yang lain. Paslun, ini satu pasal fi sholatil idaini, menerangkan tentang sholat 2 hari raya. Wa ma yata'allaku biha, dan sesuatu yang terkait dengan sholatul idain. Sholat idain maksudnya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Wa sholatul idaini ail fitri wal adha indana wa indal imami Malik sunnatun. Artinya bermula sholat 2 hari raya
yakni sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha menurut mazhab kami, yaitu Imam Syafi'i, dan menurut Imam Malik hukumnya sunnah. Tuh, jadi kalau Imam Abu Hanifah wajib hukumnya, ya begitu. Imam Abu Hanifah wajib, Imam Ahmad juga wajib. Bahkan ada yang menyatakan ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Tapi hanya dua mazhab nih yang menyatakan sunnah. Mazhab apa? Mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Malik. Ya, jadi kalau ditanya sholat Idul Fitri hukumnya sunnah, iya menurut mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang kita anut. Begitu juga mazhab Imam Malik. Ya, tuh jadi dua sholat hari raya, yaitu menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik hukumnya sunnah. Lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam, alasannya karena memang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang itu pernah dikerjakan sama Nabi. Jadi Nabi selalu mengerjakan sholat sunnah Idul Fitri maupun sholat sunnah Idul Adha. Wa inda Abi Hanifah wajibatun ainan, dan menurut mazhab Abu Hanifah hukumnya wajib ain atau fardu ain. Tuh kalau Imam Abu Hanifah tuh fardu ain. Kalau ada yang kagak sholat Idul Fitri dosa. Nggak ada sholat Idul Adha dosa juga. Karena menurut Imam Abu Hanifah fardu ain. Wa indal imami Ahmad wajibatu kifayatin. Nah sementara menurut Imam Ahmad hukumnya fardu kifayah. Kalau Imam Ahmad fardu kifayah. Kalau sekampung kagak ada yang sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka sekampung dosa semuanya. Begitu Bapak Saudara. Tapi kalau ada yang sholat, ada perwakilan, ya udah, ya enggak dosa semua. Karena fardu kifayah. Yang paling ringan ya Imam Syafi'i, sunnah muakkadah. Ya, jadi Imam Syafi'i, Imam Malik itu termasuk ringan, sunnah muakkadah. Wa min sama, karena dari sanalah Abbaros Syafi'i radhiyallahu anhu biwujubiha fi maudiin ala haddi qaulihi sallallahu alaihi wasallam ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Jadi dari alasan ya di sanalah maka Imam Syafi'i memberikan redaksi tentang kewajibannya di tempat atas batas qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, apa? Ghuslul jumati wajibun, kata Nabi, mandi Jumat hukumnya wajib ala kulli muhtalimin, atas setiap orang yang sudah ya baligh. Nah ini redaksi ghuslul jum'ati wajibun di sini bukan berarti wajib fardu kifayah atau fardu ain kata Imam Syafi'i, tetapi sangat ditekankan mandi pada saat kita mau sholat Jumat bagi orang yang sudah baligh itu bukan hukumnya wajib ain atau wajib kifayah. Menurut Imam Syafi'i ini adalah sangat dianjurkan, sehingga sunnahnya sunnah kifayah atau muakkadah ya. Jadi sunnah ya muakkadah, sangat ditekankan. Karena begitu pentingnya sampai Nabi bilang ya wajibun ala kulli muhtalim. Tuh begitu. Jadi sama ya Idul Fitri juga karena begitu pentingnya sampai seakan-akan kayak wajib ya, redaksinya begitu. Cuma tetap kata Imam Syafi'i yang dimaksud adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sama sholat witir. Sholat witir itu kata Nabi ya, siapa yang tidak melaksanakan sholat witir tidak diakui sebagai umat kami. Begitu pentingnya sholat witir, sehingga ya kata Imam Syafi'i hadis itu tetap menunjukkan sunnah
muakkadah, salat witir. Walaupun nanti ada mazhab yang lain yang menyatakan salat witir itu hukumnya wajib, sama seperti kewajiban salat 5 waktu. Ada yang punya pendapat begitu. Tapi kalau Imam Syafi'i ya tetap sunnah witir, ya itu muakkadah. Ya kalau bisa jangan ditinggalin. Ya kalau bisa jangan ditinggalkan. Mandi saat mau sholat Jumat juga hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan, bukan wajib. Walaupun redaksinya seperti wajib. Coba lihat tuh redaksi Nabi. Ya, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Kan itu redaksinya kayak wajib Bapak Saudara ya. Bermula mandi Jumat wajib atas setiap orang yang dewasa. Nah itu wajibun ala menurut Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Artinya muta'akkidun nadbi, sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Sunnah berarti likulli balighin, bagi setiap orang yang baligh, limuwazabatihi sallallahu alaiha, karena memang Nabi terus melaksanakannya, Nabi terus melakukannya, mandi setiap kali mau sholat Jumat. Muwazabah itu artinya nekunin terus, nggak pernah Nabi ninggalin. Nah seperti itu. Makanya nanti kalau kita bahas tentang mandi Jumat, waktunya nggak mesti mau berangkat. Ya kebetulan kalau saudara-saudara kita yang punya tugas dari pagi, ya mungkin dia nggak sempat mandi jam 11. Ya karena udah di kantor, udah di tempat pekerjaannya. Nah itu bisa sebelum diberangkat dari kantor dia udah mandi, udah boleh. Ya jam 7 mau berangkat, jam setengah 7 mau berangkat, dimandi jam 6, ya boleh, udah dapat sunnahnya seperti itu. Cuma yang paling bagus memang ketika lagi mau berangkat ke masjid, itu yang paling bagus. Tapi kalau bicara masalah hasil, udah hasil. Kita mandi jam 6, jam setengah 7, ya itu juga sudah hasil untuk sholat Jumat. Yang penting udah masuk terbit fajar. Kalau udah masuk terbit fajar kita mandi, niat untuk sholat Jumat udah dapat. Nah itu karena begitu ditekankannya, sampai-sampai karena Nabi wajibun ya ala kulli muhtalimin. Jadi alasannya karena memang Nabi nggak pernah meninggalkannya tuh, limuwazabatihi sallallahu alaiha, karena memang Nabi menekuni terus alaiha, atas ya ghuslul jum'ah tadi. Wa awwalu idi sholati Rasulillah SAW Idul Fitri pisanyatil hijrati, dan awal id sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW yaitu Idul Fitri pada tahun kedua hijrah. Ya, jadi Nabi pada saat di Mekah belum melaksanakan sholat Idul Fitri, tapi setelah tahun kedua dari hijrah Nabi di kota Madinah baru dianjurkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, kemudian sholat Idul Adha, seperti itu. Wa tusra'u aitut labu sholatul idaini jama'atan, dan disyariatkan, artinya dianjurkan sholat Idul Fitri dan Idul Adha secara berjamaah. Wa huwa afdalu, itu yang lebih abdul, yang lebih afdal, yang lebih bagus. Jadi kalau kita mau mengerjakan boleh munfarid, boleh berjamaah. Namun yang disyariatkannya berjamaah. Karena sholat Idul Fitri atau Idul Adha berjamaah itu nilainya lebih afdal. Makanya sering kita kerjakan secara berjamaah, ya secara berjamaah. Illa lil haji, kecuali bagi orang yang haji. Kalau bagi orang yang haji tuh Bapak Saudara, ya dia sedang repot tuh di kawasan Mina, di Mina. Ya dia sedang mabit di Mina, sedang melontar. Ya itu pas tanggal 10 sedang repot-repotnya melontar Jumratul Aqobah. Ya, melontar Jumratul Aqobah. Sehingga bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, sholat Idul Adha-nya sebaiknya enggak berjamaah, sendiri-sendiri, furoda. Silakan dikerjain sendiri. Ya, di kemahnya aja sholat sendiri.
Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, dianjurkan sholat Idul Adha secara berjamaah. Bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, bukan kagak sholat Idul Adha mereka sholat Idul Adha, tetapi mereka ya sholatnya sendiri-sendiri. Makanya di kemah-kemah Mina itu nggak ada melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Yang mau, yang sempat sholat sendiri. Ya, itu seperti itu. Jadi memang dianjurkannya seperti itu. Ya, jadi ketika dia ya melaksanakan sholat Idul Adha sementara dia lagi melaksanakan ibadah haji, sedang sibuk-sibuknya di kota Mina, nah cukup dia sholat Idul Adhanya munfaridan sendiri. Fa innal afdala lahu sholatu idin nahri furada. Jadi yang paling afdal bagi orang tersebut sholat Idul Nahar, Idul Adha itu furada, sendiri, tidak berjamaah. Likasrati ma alaihi minal asghali, karena ya alasannya banyak kesibukan yang sedang digulati di hari itu. Likasrati ma alaihi minal asghali fi likal yaumi, karena memang banyak banget tuh kesibukan-kesibukan yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang haji di hari tersebut. Kan intinya haji memang tanggal 9, 10 Bapak. 9, 10, 11, 12 itu hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, 11, 12 saat melontar, itu yang paling sibuk-sibuknya. Ya, makanya orang-orang yang lagi haji tidak dianjurkan untuk sholat Idul Adha berjamaah, cukup dengan furoda sendiri. Wa yukrahu ta'addudu jama'atiha, dan dimakruhkan ya berulang-ulang tuh ya berjamaahnya bila hajatin tanpa ada hajat. Walil imami al-man'u minhu, ya, dan bagi imam untuk menghalanginya. Kakulli makruhin, seperti tiap-tiap yang dimakruhkan. Walimun paridin, dan bagi yang munfarid wala khutbatalahu, kemudian tidak perlu pakai ya khutbah. Jadi kalau sholatnya sendiri nggak perlu pakai khutbah. Repot di sholat sendiri, khutbah sendiri. Ya. Nah, udah cukup sholat aja 2 rakaat. Ya, selesai. Jadi nggak perlu pakai khutbah. Wala khutbata, nggak perlu pakai khutbah. Ya, seperti itu. Tapi kalau orang yang sholatnya berjamaah, ya perlu ada imam, perlu ada ya khotib. Tapi kalau sholat sendiri sudah tidak perlu pakai khutbah. Jadi gampang sekali. Wa musafirin wa hurrin wa abdin wa khunsa wa mra'atin. Begitu juga bagi musafir. Ya, kemudian hur. Ya, ini disunahkan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ya, hur yang merdeka, abd yang budak, khunsa yang banci, wa mra'atin, dan juga ya perempuan. Walakin la yutabul huduru ma'al jama'ati min imra'atin jamilatin. Ya, nanti dah tuh. Walakin la yatlubul huduru ma'al jama'ati, sampai situ. Ya, jadi ini ya yang dianjurkan bagi kita orang Islam, semuanya diperintahkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Dan nanti baru la yatlubul hudur. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.